Hai, welcome to YouTube channel Siap Jadi ASN. Di channel ini kita akan bahas materi-materi, tips and trik, bahkan pembahasan soal mengenai CPNS tahun 2021. Untuk video kali ini kita akan bahas beberapa soal tentang perbandingan kuantitatif. Apa itu perbandingan kuantitatif? Yuk langsung saja kita coba lihat soalnya. Jadi misalkan jika X itu sama dengan 1/16 dan Y sama dengan 0,16, maka perbandingan kuantitatif itu adalah perbandingan yang kita bandingkan kedua variabel. Misalkan di sini adalah variabel X dan Y. Jadi kita bandingkan apakah X itu sama dengan Y, X itu lebih dari Y, X itu kurang dari Y, atau tidak punya hubungan sama sekali. Kita coba bahas soal ini. Jadi kita mempunyai X itu sama dengan 1/16. Kemudian Y itu sama dengan 0,16. Nah, cara bandingkannya adalah teman-teman ubah dulu yang 0,16 ini berubah menjadi pecahan. Jadi kalau 0,16 kalau kita ubah ke dalam pecahan, hasilnya adalah 16/100. Nah, kita bandingkan nih X dan Y-nya dengan menggunakan perbandingan pecahan yang sudah pernah kita pelajari pas sekolah dasar dahulu. Jadi di sini 1/16 dengan 16/100. Kita kali silang, 1 kita kalikan 100, kemudian 16 kita kalikan 16. Nanti hasilnya ini untuk yang ini, kemudian 16 kali 16 untuk yang ini. 1 kali 100 hasilnya 100. 16 kita kalikan 16 hasilnya 256. Karena 256 lebih dari 100, maka 1/16 kurang dari 16/100. Maka jawabannya adalah X kurang dari Y. Nah, simpel kan? Masih simpel nih untuk soal nomor 1 ini. Jadi jawabannya X kurang dari Y. Berarti di sini opsinya adalah yang B. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Diketahui R sama dengan M kurang 2N dikurang 2M tambah 3N. Dan S itu sama dengan 5N tambah M. Maka untuk soal ini, yang pasti bukan jawabannya adalah opsi A dan B. Kenapa? Karena M itu belum bisa kita tentukan apakah M itu negatif atau M itu positif. Dan N-nya juga sama, belum bisa kita tentukan nih apakah dia negatif atau positif, sehingga dia tidak bisa dalam bentuk pertidaksamaan. Yang masih ada kemungkinan adalah yang C, D, dan E. Kenapa? Karena yang di saat R itu mempunyai M dan N yang sama besarnya dengan M dan N yang ada pada S, jadi R itu sama dengan S, gitu. Kemudian sama juga untuk yang D, tapi yang D ini berkebalikan, di mana R-nya itu merupakan negatif S. Nah, hubungan R dan S-nya tidak dapat ditentukan di saat M dan N-nya itu berbeda. Yang ada pada R dengan yang ada pada S. Oke, kita lanjut coba bahas soalnya. Nah, di sini diketahui R itu sama dengan M kurang 2N kurang 2M tambah 3N. Nah, jadinya kan kalau kita tuliskan ini, kita ubah M kurang 2N. Nah, ini ketemu ini kan jadinya min 2M. Negatif ketemu 3N, hasilnya negatif 3N. Yang mempunyai variabel yang sama, M dengan M bisa kita kurangkan. Kemudian yang N dengan N bisa kita kurangkan juga. Jadinya M dikurang 2M
ingat ya teman-teman, M ini artinya 1M. Jadi 1M dikurang 2M itu hasilnya min M. Atau min 1M ya. Kemudian min 2N atau negatif 2N dikurang dengan 3N. Jadi kalau negatif dikurangkan itu semakin besar negatifnya. Jadi negatif 2 kurang 3 itu hasilnya min 5N. Nah, ini kelihatan hampir sama nih. Cuman ini merupakan negatifnya. Coba cek ya. Ini artinya negatif M kurang E tambah 5N. Oke, ini udah sama, tinggal kita putar-putar aja. Jadinya kan kalau kita tuliskan ini bisa jadi 5N tambah M. Negatif 5N tambah M. Jadi negatif 5N tambah M. Ini berarti kan sama dengan negatif 5N tambah M. Sama aja kan? Nah, negatif 5N tambah N ini, M ini adalah R. Kemudian negatif, kita tuliskan negatifnya. Nah, 5N tambah M ini merupakan S. Jadi ini negatif S. Jadi R itu sama dengan negatif S. Jawabannya adalah D. Kita masuk ke soal nomor 3. Jika X sama dengan 5.555 per 6.666 dan Y sama dengan 4.444 per 5.555. Maka, oke, kita coba bandingkan ya. Nah, kita diketahui X-nya itu sama dengan 5.555 per 6.666. Dan Y-nya itu sama dengan 4.444 per 5.555. Kalau kita lihat 5.555 itu per 6.666 itu merupakan kelipatan dari 1.111. Jadi kalau kita coret 555 dengan 666-nya ini jadinya 56. Karena 5.555 kita bagi dengan 1.111 itu sama dengan 5. Dan 6.666 kita bagi dengan 1.111 itu hasilnya adalah 6. Nah, sama untuk yang Y juga. Yang Y juga kita bagi 1.111. Ini hasilnya 4. Ini hasilnya 5. Nah, jadinya ini 5 per 6. Kemudian ini 4 per 5. Sehabis kita sederhanakan ya. Habis itu kita bandingkan nih pecahannya. Pakai seperti yang nomor 1 tadi, yaitu perbandingan pecahan. 5 per 6 dengan 4 per 5. Kali silang. Ini hasilnya untuk ini. Kemudian 6 kali 4 hasilnya untuk ini. Jadi 5 kali 5 hasilnya 25. 6 kali 4, 24. Jadi besaran yang 25. Sehingga 5 per 6 itu lebih besar dari 4 per 5. 5 per 6 itu apa? 5 per 6 itu X. Jadi X-nya itu lebih dari Y. Jadi jawaban dari soal ini adalah yang A. X lebih dari Y. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Jadi di soal nomor 4, jika P bilangan yang menyatakan 0,475% dari 6,2 dan Q bilangan yang menyatakan 6,2% dari 0,475, maka untuk soal ini kita cari dulu. Di sini diketahuinya kan P itu bilangan yang menyatakan 0,475% dari 6,2.
Kemudian Q-nya itu menyatakan 6,2% dari 0,475. Ini sama artinya dengan 0,475. Nah, untuk teman-teman, ingat-ingat ya, persentase itu artinya per 100. Sehingga bilangan tersebut harus diper 100-kan. Jadi ini 0,475 per 100 dikalikan dengan 6,2. Karena dari 6,2. Kemudian yang bawah hampir sama ya. Jadi ini persen. Jadi 6,2 per 100. Persentase artinya per 100 dikalikan 0,475. Nah, kalau kita lihat-lihat, ini bilangannya sama nih. Ada 6,2, ada 0,475, yang atas juga sama. Hanya bertukar posisi aja. Sehingga jawabannya adalah P itu sama dengan Q. Nah, cara cepatnya untuk soal ini adalah teman-teman tinggal lihat jumlah yang ada di belakang koma. Jadi untuk yang atas kan itu 0,475 dengan 2 kan. Jadi ada jumlahnya 4. Kemudian yang bawah itu jumlahnya 4 juga. Nah, tetapi soal yang seperti ini hanya berlaku di saat bilangannya hampir sama ya teman-teman. Contohnya saja, di sini kalau misalkan ada 47,5 dikali 6,2. Nah, di sini ada 6,2 kali 0,475. Maka yang besar itu yang ini teman-teman. Karena belakang komanya itu lebih sedikit daripada belakang koma yang ini. Yang ini ada 4 belakang komanya, yang ini ada 2, sehingga ini lebih dari ini. Untuk soal ini jawabannya yang P sama dengan Q ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Jika X sama dengan rata-rata dari 5N, 3N, dan 7, dan Y sama dengan rata-rata dari 2N, 6N, dan 9, maka di sini kita mempunyai diketahui X-nya itu sama dengan rata-rata dari 5N, 3N, dan 7. Kemudian Y-nya itu rata-rata dari 2N, 6N, dan 9. Jadi untuk mencari nilai rata-rata teman-teman harus ingat rumus statistik dari Mean. Jadinya banyaknya nilai dibagi dengan jumlah data. Oke, banyaknya nilai ini berapa untuk yang X ya? Kita coba X rata-ratanya itu. Banyaknya nilainya itu ada 5N, ada 3N, ada 7. Jadi kita jumlahkan per jumlah data. Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi per 3. Jadi sama dengan 8N plus 7 per 3. Oke, kita lanjut ke yang rata-rata Y. Y itu jadinya 2N tambah 6N tambah 9 per 3 juga. Karena jumlah datanya ada 1, 2, 3. Sehingga didapatlah 8N tambah 9 per 3. Oke, ini bisa kita pisah ya. Jadinya 8N per 3 tambah 7 dengan 7 per 3 ya, 7 per 3. Kemudian yang ini 8N per 3 tambah 9 per 3. Oke, di sini yang sama bisa kita coret teman-teman. Jadi di sini yang sama kan yang 8N dengan ini ya, 8N per 3 ya. Jadinya tersisa 7 per 3 dengan 9 per 3. Kita bandingkan 7 per 3 dengan 9 per 3-nya.
Oke, kita bandingkan jadinya 7/3 itu seperti tadi, kita kali silang dapatlah 21, kemudian ini kita kali silang hasilnya 27. Karena 27 lebih dari 21, maka 7/3 kurang dari 9/3. Sebenarnya udah kelihatan sih, karena dua-duanya per 3 kan. Oke, jadi di sini X-nya itu kurang dari Y. Jadi jawabannya adalah X kurang dari Y. B ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Di soal nomor 6, jika X sama dengan 1234 dikali 1232 dikurang 1233 kuadrat ditambah 1. Untuk yang Y-nya itu sama dengan 300 kuadrat kurang 301 kali 2999. Nah, caranya adalah di saat teman-teman bandingkan soal ini, lihat di sini kita mempunyai komponen 1233 kuadrat. Di sini kan 1234 kali 1232. Nah, 1234 dengan 1233 cuma bedanya satu angka. Sehingga bisa kayak gini cara carinya. Jadi X-nya itu 1234 kali 1232 dikurang 1233 kuadrat tambah 1. Nah, ini bisa jadinya 1233 kita tambahkan 1 dikalikan 1232. Karena kalau 1233 tambah 1 kan hasilnya ini juga kan, 1234. Kemudian dikurang 1233 kuadrat tambah 1. Nah, kita kalikan 1233 kali 1232 tambah 1 kali 1232 hasilnya 1232 kurang 1233 kuadrat ditambah 1. Nah, yang ini bisa kita tambahkan nih. Jadinya kita pindahkan yang ini ke depan, jadi 1233 kali 1232 ditambah dengan dikurang 1233 kuadrat. Nah, 1232 ditambah 1 hasilnya 1233. Nah, ini bisa kita pakai sistem sifat distributif ya. Sifat distributif yaitu sifat penyebaran. Jadi 1233-nya ini kita keluarkan. Jadinya tersisa 1232 dikurang, karena ini kuadrat, keluarnya itu 1233, jadi 1233 sisanya. Ditambah dengan 1233. Ini kurang ini hasilnya min 1. Min 1 dikalikan 1233 hasilnya minus 1233 ditambah 1233. Karena ini berlawanan, ini minus, ini positif, jadinya hasilnya adalah 0. Untuk yang X itu sama dengan 0. Kita cari lagi yang Y dengan cara yang sama. Tapi di sini yang diubah yang 301-nya. Jadi ini 300 kuadrat kurang 301 kali 299. Y-nya itu sama dengan 300 kuadrat dikurang 300 tambah 1 kali 299. Jadinya 300 kuadrat dikurang 300 kali 299 hasilnya itu 300, negatif 300 kali 299.
negatif kali 1 kali 299, jadinya negatif 299. Nah, jadi Y-nya itu sama dengan 300-nya kita keluarkan. Jadinya tersisa di sini 300. Di sini negatif 299. Dikurang lagi 299. Jadinya Y-nya itu sama dengan 300 kurang 299, hasilnya itu 1. Jadi 300 kali 1 hasilnya 300. Dikurang 299. Jadinya Y-nya itu sama dengan 1. Kita lihat di sini X-nya itu sama dengan 0. Y-nya itu sama dengan 1. Maka X-nya itu kurang dari Y. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah X kurang dari Y. Jawabannya adalah B ya. Kita masuk ke soal nomor 7. Jika X sama dengan 2009 per 1,009 kuadrat tambah 2,009 dan Y sama dengan 2009 per 1,0045 kuadrat tambah 2,0045. Maka, untuk mencari soal ini, kita tinggal bandingkan nih X dan Y-nya. Tapi kelihatannya agak susah ya. Tapi sebenarnya gampang untuk mencari soal ini. Kita lihat di sini pembilangnya udah sama. Karena pembilangnya sama, kita abaikan aja. Kita tinggal lihat yang bagian penyebutnya. Nah, kalau kita lihat-lihat, ternyata penyebutnya ini 1,009 kuadrat ini lebih dari 1,0045 kuadrat. Jadi ini 1,009 kuadrat itu lebih dari 1,0045 kuadrat. Begitupun untuk yang sampingnya. 2,009-nya itu lebih dari 2,0045. Sehingga kalau kita lihat pada penyebut yang X itu lebih besar ya. Jadi penyebut yang X itu lebih besar dari Y. Nah, kita udah mengetahui nih penyebut yang X itu lebih besar dari Y. Tapi kita belum mengetahui apakah X itu lebih besar dari Y atau lebih kecil dari Y. Teman-teman perlu ingat, semakin kecil penyebutnya itu semakin besar nilainya. Contohnya saja, kakak kasih contoh. 1/2 dengan 1/3. Nah, kita lihat nih, yang atas kan pembilangnya udah sama. Kita abaikan aja. Kemudian di sini yang 2, ini kan 1/2, artinya penyebutnya itu lebih kecil dari yang 3. Oke, kita cek ya. Mana yang lebih besar? Kita kali silang. Ini kali silang. Jadinya 3 kali 1, 3. 2 kali 1 hasilnya 2. Sehingga di sini kan 3 lebih dari 2 ya. Jadi 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Nah, kita lihat. Ternyata penyebutnya ini lebih kecil kan? 2 lebih kecil dari 3. Sehingga dapat kita simpulkan, untuk penyebutnya yang lebih kecil, itu lebih besar nilainya. Jadi karena yang Y itu lebih kecil, yang ini lebih kecil nih untuk penyebutnya. Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah X itu lebih kecil dari Y. Karena X itu penyebutnya lebih besar. Gitu. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah X itu lebih kecil dari Y. Jadi jawabannya adalah yang B.